Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Smart, kembali lagi di Smart Active Channel, pusat informasi dan tutorial. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas seputar program guru penggerak. Seperti yang Sobat Smart ketahui, setelah melalui proses seleksi administrasi, selanjutnya para calon guru penggerak ini akan melewati tahapan seleksi wawancara dan simulasi mengajar. Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering muncul pada saat tes wawancara. So, stay here. Well, Sobat Smart, menghadapi tes wawancara memang rasanya membuat kita deg-degan seperti itu. Ibaratnya orang yang jatuh cinta pada saat pandangan pertama itu akan terasa canggung dan bingung bagaimana cara memulai komunikasi dengan si dia. Sesuai dengan nama program ini, pastinya program guru penggerak ini bertujuan untuk melatih guru sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang siswa guna menjadi profil belajar Pancasila. Mengacu pada tujuan tersebut, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada saat tes wawancara itu sudah bisa dipastikan ya seputaran itu. Di sini saya telah merangkum beberapa pertanyaan yang sangat berpotensi muncul ketika Sobat Smart menghadapi tes wawancara ini. Ini merupakan pertanyaan umum dan sepertinya wajib muncul di setiap tes wawancara. Jadi tim penguji atau si penguji tentunya akan mencari tahu alasan terbesar Sobat Smart mengikuti seleksi pada program ini. Jadi ketika Sobat Smart ditanyakan tentang latar belakang atau apa yang memotivasi Sobat Smart mengikuti program ini, Sobat Smart tentunya harus menjawab dengan alasan-alasan yang real, yang sebenarnya. Sebagai contoh, Sobat Smart bisa menjawab dengan mengatakan yang menjadi motivasi saya mengikuti program ini yaitu untuk mengembangkan potensi diri saya dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Lalu Sobat Smart juga bisa menambahkan dengan mengatakan menjadi guru penggerak adalah langkah awal untuk meningkatkan kompetensi saya, mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam hal pendidikan. Intinya, Sobat Smart harus menunjukkan kepada penguji bahwa Sobat Smart memiliki motivasi kuat untuk terlibat pada program ini. Seperti yang Sobat Smart ketahui bahwa mereka yang nantinya terpilih dalam program ini adalah mereka yang diproyeksikan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Tentunya para calon guru penggerak ini telah membuat persiapan yang sangat matang untuk menghadapi setiap tahapan seleksi yang ada. Untuk itu, pertanyaan ini kemungkinan besar akan muncul. Dan jika pertanyaan ini muncul pada saat Sobat Smart melakukan tes wawancara, maka Sobat Smart harus menceritakan segala pengembangan diri yang telah Sobat Smart lakukan. Sebagai contoh, pengembangan atau peningkatan kualifikasi diri. Mungkin yang dari awalnya Sobat Smart itu kualifikasinya S1, kemudian telah menempuh pendidikan untuk meraih gelar S2 atau Master, atau lebih tinggi lagi untuk meraih gelar doktor, maka semua itu harus Sobat Smart ceritakan kepada tim penguji. Selain peningkatan kualifikasi, bisa juga Sobat Smart menceritakan tentang pelatihan atau workshop yang Sobat Smart ikuti untuk meningkatkan kompetensi Sobat Smart. Selain itu, Sobat Smart juga bisa bercerita pengalaman-pengalaman mentoring mungkin, atau keterlibatan Sobat Smart dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan.
Seorang profesional adalah seseorang yang tahu di mana letak kelemahan dan kelebihannya. Ketika Sobat Smart ditanyakan hal ini, maka Sobat Smart harus bisa menjelaskan atau menceritakan kendala apa saja yang selama ini Sobat Smart alami dalam menjalankan tugas contohnya. Jadi anggaplah di sekolah yang menjadi kendala itu bisa jadi sarana prasarana atau lingkungan sekolah, baik itu pimpinan dan rekan sejawat. Bahkan bisa saja kendala tersebut datangnya dari dalam diri sendiri. Jadi yang tadi itu sarana prasarana, kemudian lingkungan sekolah itu kan eksternal. Kemudian kendala internal terkadang juga muncul menghambat apa yang sedang kita lakukan. Namun Sobat Smart harus menyiapkan solusi untuk setiap kendala yang Sobat Smart sebutkan, karena ini pasti akan ditanyakan oleh tim penguji. Jadi setelah menanyakan apa kendala yang kita hadapi, biasanya tim penguji akan memberikan pertanyaan lanjutan untuk solusi yang kita gunakan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Artinya si penguji ingin memastikan apa yang menjadi tujuan atau target kita dalam melaksanakan tugas itu dapat tercapai. Jadi setiap masalah Sobat Smart harus siapkan solusi. Tunjukkan bahwa Sobat Smart tidak menyerah pada kendala-kendala yang muncul yang mengakibatkan akhirnya proses pembelajaran di dalam kelas itu mati atau tidak berjalan. Pertanyaan ini juga seringkali muncul. Ini untuk mengetahui sejauh mana Sobat Smart nantinya bisa berkolaborasi dengan pihak luar ketika menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Meskipun ada tidaknya dukungan, itu semua menjadi motivasi eksternal. Jika Sobat Smart memiliki motivasi kuat dari dalam, maka semua yang eksternal itu akan menjadi penguat saja. Jadi jika Sobat Smart diberikan pertanyaan seperti ini, Sobat Smart bisa menjawab dengan mengambil contoh keluarga terlebih dahulu, dukungan istri, suami, atau orang tua. Setelah itu dukungan pimpinan, teman sejawat, dan sebagainya. Itu semua bisa menjadi pilihan jawaban Sobat Smart ketika ditanyakan pertanyaan ini, dukungan dari pihak luar. Dan sebagai catatan, Sobat Smart harus menceritakan bentuk dukungan yang konkret dan terukur. Memberikan motivasi kepada rekan sejawat bisa ditunjukkan dengan hasil kerja nyata Sobat Smart selama ini, baik itu di dalam pembelajaran maupun bentuk kepedulian sehari-hari di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Ketika mendapatkan pertanyaan ini, Sobat Smart bisa menceritakan secara konkret atau secara nyata bentuk motivasi yang Sobat Smart berikan kepada orang lain, khususnya rekan sejawat, untuk melangkah maju. Sobat Smart bisa mengambil contoh pandemi ini, bagaimana paniknya kita sebagai pendidik melaksanakan pembelajaran yang tadinya tatap muka tiba-tiba harus daring. Di sana kita saling memotivasi bagaimana agar proses pembelajaran ini dapat berjalan meskipun secara terbatas. Itu sebagai contoh saja. Jadi jika Sobat Smart memiliki andil untuk memberi motivasi atau bahkan mungkin memberi bantuan real secara konkret, contoh membuat video pembelajaran, melatih teman-teman bagaimana menyusun RPP dan sebagainya, saya kira itu adalah contoh yang sangat baik untuk Sobat Smart bahasakan kepada penguji. Ingat, jawaban Sobat Smart untuk pertanyaan ini lagi-lagi harus konkret dan terukur, sehingga tim penguji benar-benar dapat melihat sosok Sobat Smart sebagai guru yang inspiratif dan memotivasi. Pertanyaan ini juga akan muncul pada saat tes wawancara. Ini untuk melihat respons Sobat Smart ketika tidak mendapat dukungan untuk hal baik yang
Sobat Smart rasa ingin terapkan di lingkungan kerja. Ini juga untuk melihat sejauh mana perilaku positif Sobat Smart dalam merespon hal-hal negatif tersebut. Dalam proses apapun, terkadang memang kita tidak selalu mendapat dukungan. Jadi, contoh kita punya ide untuk kita terapkan di lingkungan sekolah, terkadang ya ada pro kontra lah, khususnya di antara rekan sejawat. Hal ini harus Sobat Smart ceritakan secara jujur, secara gamblang kepada tim penguji. Begitu pula di dalam kejadian tersebut, ketika Sobat Smart tidak mendapat dukungan dari pihak tertentu, maka Sobat Smart wajib menunjukkan perilaku positif untuk merespon mereka yang kontra dengan pendapat atau usulan Sobat Smart. Saya yakin bahwa setiap guru pernah melakukan hal terbaik bagi siswanya. Di bagian ini, Sobat Smart harus meyakinkan diri bahwa hal terbaik di sini tidak mesti di bidang kognitif saja. Sobat Smart bisa menceritakan pengalaman terbaik Sobat Smart mungkin pada bidang ekstrakurikuler atau pada saat membimbing peserta didik, membantu mereka untuk merubah perilaku dari negatif menjadi positif, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka bisa menaati atau mematuhi peraturan sekolah. Hal-hal tersebut adalah pengalaman-pengalaman terbaik bagi seorang pendidik terhadap siswanya. Dan lagi-lagi dukung semua pernyataan-pernyataan Sobat Smart dengan bukti-bukti yang konkret dan terukur. Well, Sobat Smart, itulah beberapa pertanyaan yang akan muncul pada saat Sobat Smart menghadapi tes wawancara seleksi program guru penggerak. Intinya, ceritakan segala sesuatunya atau jawablah semua pertanyaan tersebut berdasarkan apa yang telah Sobat Smart lakukan atau alami. Dan jika belum, tunjukkan kepada tim penguji bahwa Sobat Smart layak dan berhak untuk menjadi bagian dari transformasi pendidikan yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetap semangat, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.